Om Swastiastu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurse Putu Intan Daryaswanti MKep. Saya dosen Diploma 3 Keperawatan Stikes Kesdam 9 Udayana. Pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pasien Safety dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Video ini saya buat sebagai kelengkapan bagian dari sertifikasi dosen, yaitu pada bagian PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran. Manajemen pasien safety atau manajemen keselamatan pasien menjadi salah satu indikator rumah sakit di mana mengutamakan mutu pelayanan rumah sakit. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab dari tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam rangka mengurangi fenomena medical error. Seorang perawat bertindak sebagai salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai waktu kontak dengan pasien cukup lama dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya medical error pada pasien lebih tinggi. Maka dari itu, pemberian mata kuliah manajemen pasien safety ini penting diberikan, di mana mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah manajemen pasien safety yaitu telah lulus mengikuti mata kuliah patofisiologi. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep keselamatan pasien, langkah-langkah keselamatan pasien, standar keselamatan pasien di rumah sakit, sasaran keselamatan pasien, siklus hidup organisme, infeksi nosokomial, konsep desinfeksi, konsep sterilisasi, dan peran perawat dalam pasien safety. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen pasien safety, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan prinsip pasien safety, memahami peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien, memahami kebijakan yang mendukung keselamatan pasien, memahami tentang infeksi nosokomial, memahami siklus hidup organisme, memahami prinsip sterilisasi, memahami prinsip desinfeksi, memahami prinsip nursing health, dan mampu melaksanakan peran perawat dalam keselamatan pasien. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang diberikan selama 16 minggu dengan menggunakan media online atau hybrid, yaitu minggu pertama, pemberian materi konsep dasar keselamatan pasien, minggu kedua, langkah-langkah pelaksanaan keselamatan pasien, minggu ketiga, standar keselamatan pasien, minggu keempat, monitoring dan evaluasi keselamatan pasien, minggu kelima, komunikasi antar anggota tim kesehatan, minggu keenam, peran perawat dalam keselamatan pasien, minggu ketujuh, early warning score, minggu kedelapan, infeksi nosokomial termasuk di dalamnya dalam penggunaan APD atau alat pelindung diri, minggu ke-9, mikrobiologi dan parasitologi, minggu ke-10, sterilisasi dan desinfeksi, minggu ke-11, nursing health, minggu ke-12, penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, minggu ke-13, penerapan prinsip dan implementasi upaya pencegahan, minggu ke-14, penerapan early warning score. Untuk mendelivery mata kuliah ini, apa saja yang dilakukan? Jadi yang harus dilakukan pada dasarnya yaitu adanya Student Learning Center di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Yang pertama yaitu pemberian materi perkuliahan pengantar secara sinkronus yang diberikan setiap minggu. Kemudian materi pengayaan secara asinkronus untuk memperluas pengetahuan mahasiswa secara mandiri. Kemudian tugas yang merupakan cara untuk mengasesmen mahasiswa tentang materi yang telah diberikan melalui belajar mandiri dalam pemberian opini dari tugas yang diberikan. Kemudian dalam proses interaksi ada dua,
yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning itu pembelajaran tatap muka, menyampaikan teori dan praktek di lab, di mana kondisi saat ini boleh dilakukan secara tatap muka yang terjadwal setiap minggunya. Pada asynchronous learning, Stikes Kesdam 9 Udayana telah menggunakan sistem LMS atau Learning Management System. Di sini mahasiswa akan mengerjakan tugas, dapat melihat materi yang diberikan oleh dosen dengan alamat URL di atas ini. Kemudian pada asesmen ini ada dua, yaitu mengasesmen teori dan praktek. Dengan teori persentasenya itu 50% dengan pembagian tugas 30% yang diberikan melalui LMS dan tugas diberikan secara individu. Kemudian seminar 20%, tugas yang diberikan secara kelompok dan mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian UTS 25% dan UAS 25%, di mana UTS dan UAS ini untuk mengasesmen secara keseluruhan dari materi yang sudah diberikan selama 14 minggu. Asesmen kedua yaitu praktek dengan bobot persentase 50%. Penilaian praktek ini dilakukan dengan cara ujian skill di laboratorium atau OSCE sesuai dengan SOP tindakan yang telah disampaikan pada proses pembelajaran. Berikut saya tampilkan video pengajaran salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Pasien Safety, yaitu penggunaan alat pelindung diri di laboratorium. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan praktek menggunakan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Ya. Jadi materi kita yang sebelumnya, yang minggu lalu kita bahas tentang teori ya, apa saja yang digunakan dalam alat pelindung diri, dan alat pelindung diri juga ada level-levelnya di situasi COVID seperti ini. Saya review lagi, ada yang masih ingat untuk situasi COVID ada berapa level untuk penggunaan APD? 3, 1, 2, dan 3 ya. Kalau level 1, penggunaannya apa saja? Masker, sarung tangan. Kalau level 2, tambahannya apa? Topi, sepatu boot, kacamata. Ya, kalau level 3, tambahan level 1, 2 dan menggunakan hazmat. Ya, itu bisa digunakan pada situasi COVID. Nah, untuk yang menggunakan APD kali ini, saya praktekkan ketika digunakan di ruang operasi atau di ruang OK ya. Jadi cukup lengkap. Oke, kita siapkan saja alatnya yang pertama digunakan, yaitu yang pertama ada gaun ya atau jubah ini. Kemudian ada masker medis ya dalam bentuk kain. Kemudian ada penutup kepala atau topi. Kemudian ini apa? Kacamata. Ini sarung tangan steril ya. Kemudian ini apron ya atau celemek. Kemudian ada sepatu boot. Kemudian ada tempat sampah untuk melepaskan pakaian yang sudah digunakan. Oke. Setelah kita siapkan alatnya, kita masuk ke tahap orientasi. Apa saja untuk mengetahui apa saja sih manfaat penggunaan PD? Apa saja manfaatnya? Ya, silakan. Melindungi diri dari pajanan atau cairan tubuh pasien. Ya, cairan tubuh pasien. Kira-kira cairan tubuh pasien itu apa saja? Darah, betul. Apa lagi? Urin, betul. Apa lagi? Sekret. Ada lagi? Saliva. Ya, jadi pengguna APD itu untuk menghindari kita, apalagi kalau ada luka kulit terbuka dari cairan tubuh pasien itu. Nah, setelah kita melakukan tahap orientasi, kita mulai ke tahap kerja. Yang pertama sebelumnya kita melakukan cuci tangan. Nah, jika cuci tangan di ruang OK, itu cuci tangan di bawah air mengalir, ya menggunakan sabun. Nah, ada berapa langkah untuk cuci tangan? 6. Ayo, siapa yang mau mencontohkan cuci tangan 6 langkah? Ya, berarti menggunakan hand sanitizer ini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, keempat, kelima,
5, 6. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalian udah hafal ya untuk melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Oke, setelah cuci tangan, kita mulai. Yang pertama apa? Kita menggunakan masker. Nah, itu sekarang walaupun sudah menggunakan masker yang disposable, tapi untuk masuk ke ruang operasi tetap menggunakan masker kain yang sudah disiapkan. Ya, biasanya nanti pada saat menggunakan set APD ini itu ada dalam satu duk steril. Nah, di dalamnya sudah lengkap. Nah, itu harus digunakan. Ya, kalau misalnya kalian mau menggunakan satu saja, berarti yang dikenakan disposable itu dibuang. Tapi dibuangnya pada saat cuci tangan, jangan setelah cuci tangan baru membuangnya. Ya, jadi yang setiap masuk ke ruang operasi setelah cuci tangan itu harus sudah steril, sudah bersih. Oke, kita gunakan setelah masker gunakan apa? Penutup kepala. Tujuannya menutup kepalanya untuk apa? Iya, jadi kalau misalnya ada yang punya ketombe ya, atau punya kutu gitu ya, biar nggak sampai jatuh ke ruang operasi. Tapi sekarang sudah nggak ini ya, sudah nggak musim lagi ada kutu. Jadi tujuannya untuk menghindari gerakan untuk merapikan rambut karena tangannya sudah steril. Setelah menutup kepala, kacamata atau nama lainnya apa? Google, ya, bukan Google. Google mesin pencari ya di internet. Ini Google, ya. Ini kacamatanya kita gunakan, kaitkan di antara kedua telinga. Oke. Setelah kacamata, celemek. Oke, kita pakai celemek. Sambungkan dulu di bagian leher, kemudian bagian pinggang. Setelah celemek apa? Sepatu boot. Jadi tujuannya sepatu boot ini ketika di ruang operasi ada perdarahan, itu menghindari kaki atau tangan kaki kita terkena darah. Setelah itu untuk gaun ini kita ambil bagian atas ya, bagian leher, kemudian bentangkan ke bawah dan dibuka. Nah, tangan masuk. Nah, nanti saya minta satu orang untuk bantu mengikatkan bagian leher. Masuknya dari dalam, ya, ambilnya dari dalam, ya. Tidak boleh mengambil tali dari luar karena ini steril, sedangkan tangannya tidak steril ya. Jadi ambilnya dari bagian dalam, kemudian diikatkan bagian leher pertama, dan selanjutnya di bagian pinggang. Setelah sudah selesai menggunakan gaun, selanjutnya yang terakhir handgun. Ya. Nanti pada saat menggunakan handgun, kalian gunakan sesuai dengan ukuran, ya. Biasanya ketika perawat melakukan tindakan, dia sudah tahu ukurannya berapa. Jangan sampai nanti kebesaran atau malah terlalu sempit. Kalau kebesaran melakukan juga nggak enak ya, nanti bisa lepas sendiri. Atau terlalu sempit, nanti bisa jadi robek. Nah, bedanya handgun steril sama disposable apa? Kalau handgun steril bersifat steril untuk mengambil tindakan seperti operasi. ya, namanya juga handgun steril, jadi memang steril ya. Dan dia bungkusnya berbeda dengan handscoon biasanya yang dalam kotaan. Kalau yang kotaan yang handscoon disposable itu bersih, bukan steril. Oke, kemudian tangan kiri itu mengambil handscoon bagian dalam yang di sebelah kanan, kemudian masuk. Ya. Kalau memang tidak langsung masuk tidak apa-apa, langsung ke tangan kiri. Nah, baru kita rapikan pelan-pelan. Handscoon steril ini biasanya karet itu lebih tebal ya dibandingkan dengan handscoon yang biasa ya, disposable. Ditarik sampai menutupi ujung jubah, ya. Jadi sudah lengkap, posisinya sikap sempurna seperti ini. Jadi nggak boleh tangannya keluar sana pegang sana karena sudah steril. Tinggal menunggu persiapan pasien di meja operasi sudah siap atau belum. Ya, jadi posisi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tindakannya, melepasnya itu dengan cara terbalik.
maksudnya terbalik berarti urutan yang paling akhir itu dilepaskan paling awal. Tadi kita terakhir apa? Handscoon. Oke. Sebelum dilepaskan handscoon-nya, ini dilepaskan dulu talinya. Nah, setelah itu dilepaskannya dengan cara dari ujung pergelangan tangan. Hindari kita menyentuh darah ya, karena setelah tindakan pasti akan banyak darah di sarung tangan bagian dalam. Nah, seperti ini, dia bisa dibuang. Setelah itu, sarung tangan apa? Gaun. Jadi biarkan dia lepas sendiri, ya, jatuh. Nah, tadi pas saat tindakan pasti akan banyak percikan darah di bagian gaun bagian dalam ini. Jadi kita hindari supaya tidak menyentuh. Ya, lipat di bagian dalam, jauhkan dari tubuh, kita buang ke keranjang. Setelah gaun, kacamata. Kacamata dengan kita pegang gagangnya ya, karena ada kemungkinan kacamata bagian depan ini tuh terpapar percikan darah, ya. Jadi bisa kita pegang gagangnya, kemudian jauhkan, papan. Setelah kacamata, penutup kepala. Nah, untuk penutup kepala itu dibukanya melipat ya. Jadi kita sentuh bagian dalam yang untuk jadi jangan sampai bagian luarnya bisa jadi juga pada saat menunduk ada tindakan, ada kemungkinan terjadinya percikan darah. Itu bisa dibuang. Setelah itu lemes ya. Nah, lemes selesai. Akhir masker. Masker ini dibuka pada saat kita mau cuci tangan di luar ruangan bersama dengan sepatu boot. Ya, jadi sepatu boot biasanya keluar letaknya di luar, kita cuci tangan dilepaskan. Ya, untuk melepaskan masker juga sama. Jadi hindari menyentuh bagian luar. Ya. Sudah selesai. Demikian tadi untuk praktek menggunakan alat pelindung diri. Kira-kira ada yang kurang jelas sebelum kita praktek kalian satu-satu? Ada yang bertanyakan? Ya. Izin bertanya Bu, jadi kenapa harus pakai apron padahal sudah pakai gaun? Ya, bagus pertanyaannya ya. Kenapa? Karena memang pada beberapa kasus yang operasi besar itu kalau banyak cipratan darah itu bisa tembus. Jadi kalau dengan ada pelindung, ada apron ini tidak sampai ke bagian dalam baju yang dikenakan oleh petugas kesehatan. Jadi sudah benar-benar terlindung, tidak sampai menembus ke kulit. Jadi harus ada lapisan dari gaun, kemudian apron, baju petugas, gitu ya. Jadi supaya terhindar. Karena kalau misalnya operasi kecil, memang tidak sampai sebanyak itu. Tapi kalau operasi besar itu bisa saja sampai muncul ke bagian gaun, bisa tembus. Jadi itu tujuannya kenapa pakai apron atau celana. Sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, silakan. Mengapa saat melepas APD urutannya itu harus dibalik saat pemasangannya? Oh ya betul, pertanyaan yang bagus. Kira-kira ada yang mau bisa jawab nggak? Ada yang kepikiran nggak? Oh iya, tadi makanya dari A sampai Z misalnya kita melepasnya Z sampai A kebalikannya. Kenapa? Karena emang di terakhir itu kan handscoon. Handscoon itu yang paling banyak terpapar oleh cairan tubuh pasien, karena dia akan bersentuhan langsung dengan tubuh pasien. Itu yang harus dilepaskan. Kalau itu tidak pertama, nanti akan merembet kemana-mana. Nah, terjadinya kontaminasi atau infeksi nosokomial itu akan lebih tinggi. Jadi yang terpapar lebih banyak dahulu itu yang harus dilepaskan atau dibuang, baru diurutkan dengan alat yang lain. Gitu, ya. Ada lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke, karena sudah jelas, kita coba satu dari kalian ya untuk mencoba menggunakan APD. Kalau melihat kayaknya gampang ya. Nah, sekarang kita coba gimana kalau misalnya melakukan sendiri. Nanti ada yang satu yang membantu mendampingi untuk membacakan dari SOP-nya. Ya, silahkan coba. Langkah pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan masker terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada yang urutannya salah, kalian bisa ini ya koreksi ya apa yang terlebih dahulu. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan topi.
Lalu setelah kita menggunakan topi, bisa menggunakan kacamata. Kita kaitkan di antara telinga kita. Lalu kita menggunakan apron. Setelah apron dipasang, kita menggunakan sepatu boot. Setelah kita menggunakan sepatu boot, baru kita menggunakan gaun. Kita menggunakannya dari tangan. Ya. Nah ini maksud saya coba. Nah ketika mau mengikatkan leher, kita harus dari dalam. Ya, nggak boleh kayak gini. Karena ini steril, jadi dari dalam. Ya, sambil merapikan. Sambil merapikan baru kita ikat. Ya, dari dalam ya, jangan dari luar karena itu steril. Setelah menggunakan gaun, kita menggunakan handscoon yang steril. Kalau misalnya kalian asisten di OK ya, jadi ini kan sudah ada perekatnya, jadi nggak boleh sampai robek seperti ini ya. Jadi bukanya itu emang harus terbuka ya, perekat. Ini, kemudian kalian buang seperti ini, ya sampai jatuh ya. Jadi nggak boleh apapun itu, benang atau misalnya jarum jahit, jadi bukanya seperti itu, atau mes itu pisau ya. Jadi bukanya seperti ini, terus biar jatuh dia di tengah. Dan ini kan nggak steril ya. Kalau kita ngambil dari luar, itu nggak boleh menyentuh meja operasi ya. Jadi harus dari tinggi terus biarkan dia jatuh, gitu ya. Oke, lanjut. Kita menggunakan, kita buka terlebih dahulu. Dari yang tangan kanan. Tangan kiri masuk ke sini untuk membentangkan ya. Kemudian saya bentangkan baru masuk. Jadi akan menutupi ujung juga. Ini nggak apa, belum, itu sudah. Dan satu lagi sama caranya, masuk ke dalam. Kalau misalnya di rumah sakit situasinya crowded itu ya, banyak pasien atau mungkin pas lagi kalau banyak pasien misalnya sendiri ya, agak sibuk, atau misalnya kalau lagi santai, loopnya atau bagian sirkulasi itu memasangkan, jadi kita menyiapkan, membukakan, jadi dokternya tinggal masuk atau petugasnya tinggal masuk. Jadi kita harus tahu kalau kita mau memberikan di tangan kanan, ini posisi ibu jarinya di bagian mana, jangan sampai kebalik ya. Jadi biar sekali masuk udah langsung selesai, masuk udah langsung selesai kayak gitu. Jadi kita yang sebagai onlok, perawat sirkuler itu harus tahu, oh ini yang kanan berarti posisinya seperti ini, yang kiri berarti posisi ibu jari seperti ini, kayak gitu ya. Nah udah semua, sudah benar, sudah lengkap semua ya. Ya oke. Ini termasuk kebesaran sarung tangannya. Jadi nanti kalau kita menggunakan alat pelindung diri, kita harus tahu ukuran tangannya berapa. Jadi kalau kebesaran berarti ukurannya 7 ya, atau 6,5 ya. Nah nanti kalau misalnya diberikan 7,5, kita bisa tukar atau menyampaikan, saya ukuran handscoonnya nomor 7 gitu misalnya. Jadi tidak kebesaran seperti ini ya. Oke, udah selesai. Sekarang melepas. Yang pertama apa? Kita melepas Handscoon ya. Caranya kita ambil dari dalam. lepas. Nah, harusnya tadi pas buka langsung lepas ya. Lalu Ya. Kemudian setelah handscoon kita melepas apa? Gaun dibuka dulu. Ya. lalu lepas. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa dibuka satu. Ya. Jadi kalau misalnya mau terlepas pada saat kita buka tali itu udah agak
ini dikendurkan ke depan supaya pas ini kita bisa jatuhkan menggunakan bahu ya. Kita taruh di tempat sampah. Kemudian setelah gaun apa? Kacamata. Jangan pakai kacamata dulu. Ya, dipegang bagian gagangnya ya, jangan sampai kita menyentuh bagian depan. Setelah kacamata, topi. Setelah topi apa? Apron ya, namanya. Dan terakhir, masker dilepaskan di luar ruangan pada saat selesai cuci tangan. Ya, nah cara membukanya, ya, usahakan jangan sampai menyentuh di bagian luar. Prinsipnya sama ya. Jadi kita menghindari dari kontak dengan percikan darah yang menempel di kacamata, di masker, di topi atau di gaun. Oke, sudah. Terima kasih ya Tia. Demikian untuk praktek hari ini. Ya, demikian untuk praktek hari ini. Kira-kira sudah jelas belum? Sudah. Jadi kira-kira nanti kalau pada saat kalian di rumah sakit ada praktek di KMB ya, KMB 2 ada keperawatan perioperatif. Jadi kalau ada kesempatan praktek di OK, jadi paling kalian tahu tahapannya, jadi tidak mendekat di meja-meja yang steril, gitu ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan untuk praktek selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.